Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Masih dalam suasana Paskah, mengingat kebaikan Tuhan dan peringatan-peringatannya adalah baik. Tuhan penebusku. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih buat karya penebus-Mu Tuhan atas kami. Kau selamatkan kami, Kau mati ganti kami, Kau menanggung hukuman kami, menghapus dosa kami, dan memberikan hidup kekal sebagai kasih karunia-Mu Tuhan. Ajar kami mengucap syukur senantiasa, menyatakannya dengan hidup taat kepada kebenaran-kebenaran-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu, perintah-perintah-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan merenungkan Bilangan pasal 26, ayat 1 sampai ke 4, lalu dilanjutkan ayat 51 sampai 65. Demikian firman Tuhan. Sesudah tulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa
dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas. Menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ayat 51. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Menurut nama suku-suku nenek moyang mereka, haruslah mereka mendapat milik pusaka. Seperti yang ditunjukkan undian, haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku, di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi, menurut kaum mereka, dari Gerson, kaum orang Gerson, dari Kehat, kaum orang Kehat, dan dari Merari, kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakkan Amran, dan nama istri Amran ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amran perempuan itu melahirkan Harun, Musa, dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eliezer dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000, semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa, Imam Eleazar, ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Bapak Ibu, di Bilangan pasal 1, Tuhan memerintahkan Musa menghitung atau mengadakan sensus bagi umat Allah. Itulah sensus pertama yang diadakan untuk menghitung jumlah kekuatan militer Israel sebelum memasuki tanah perjanjian, mempersiapkan perjalanan menuju tanah perjanjian. 38 tahun sesudahnya, Tuhan memerintahkan kembali untuk menghitung umat Tuhan. Tuhan memerintahkan Musa mengadakan sensus lagi. Yang dihitung adalah pria berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. 24.000 orang telah mati dalam bencana sebelumnya, yang dicatat di Bilangan pasal 25. Mereka adalah generasi terakhir yang menolak memasuki tanah perjanjian 38 tahun sebelumnya. Dan hanya Kaleb, Yosua, dan Musa yang masih tetap ada saat itu sebagaimana firman Tuhan. Sensus kedua ini bertujuan untuk melihat seberapa besar jumlah setiap suku agar Musa dapat memperhitungkan seberapa luas wilayah di tanah perjanjian yang akan mereka tempati. Juga berguna bagi
bila mereka sampai ke tanah perjanjian nanti, bagaimana membagi-bagikannya. Bila kita bandingkan sensus pertama yang ada di bilangan pasal pertama, ayat 46, dan sensus kedua di ayat 51 yang kita baca hari ini, maka kita akan melihat bahwa perubahan jumlahnya tidak terlalu banyak. Padahal bangsa Israel hidup dalam kondisi yang tidak menentu selama 38 tahun. Artinya, walaupun generasi pertama punah, tetapi Tuhan memelihara generasi berikutnya. Walaupun juga kita menyaksikan beberapa kali mereka gagal berpaut kepada Allah, sehingga mendatangkan murka dan hukuman Allah. Tetapi Tuhan tetap memelihara umat-Nya. Melalui semua ini, kita dapat melihat bagaimana Allah melindungi umat-Nya dan akan membawa mereka ke tanah perjanjian, sebagaimana yang Ia telah janjikan kepada para leluhur mereka. Inilah hal penting yang dinyatakan oleh kitab Bilangan. Dan menjadi berkat firman kita hari ini. Hitunglah berkat-Mu satu-satu, tak lupa peringatan-peringatan Tuhan juga. Berkat Tuhan membuat kita bergairah, bersemangat, berpengharapan di masa depan. Peringatan-peringatan Tuhan di mana terjadi beberapa kali Tuhan mendatangkan hukuman atas Israel karena pemberontakan mereka, seperti Datan, Abiram yang melawan Musa, dan beberapa peristiwa sungut-sungut bangsa itu. Menjadi peringatan kita juga, supaya kita taat pada kehendak Tuhan. Percaya, berpegang teguh kepada kebenaran firman dan janji-janjinya. Selain sekali lagi, ingatlah juga berkat-berkat Tuhan atas pemeliharaan hidup kita. Sehingga kita berpengharapan di masa depan, menjalani masa depan kita dengan penuh semangat dan bergairah. Inilah berkat firman hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali Engkau merahmati kami dengan nafas hidup dan kesehatan. Sehingga kami pagi ini bangun dalam keadaan sehat. Bahkan Engkau mengajar kami melalui firman-Mu menghitung berkat. Saat kami menghitung berkat-Mu, kami bersyukur dan kami berpengharapan ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Umat-Mu yang walaupun kadang-kadang tidak setia, mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan setia. Biarlah kesetiaan dan panjangnya sabar-Mu kami manfaatkan dengan kami hidup taat dalam pertobatan. Bila ada salah di antara kami, segera kami hidup dalam pertobatan, supaya kami tidak mendatangkan murka Tuhan. Sebaliknya, mengingat berkat-berkat Tuhan, membuat bibir kami menyatakan puji-pujian dan syukur kepadamu. Bila kami hidup dalam ketetapan-ketetapan-Mu, sungguh Engkau nyata dalam berkat-berkat-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dalam rahmat-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan Tuhan. Tuntun kami Allah Roh Kudus, hidup dalam kebenaran firman, dan memegang janji-janji Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan berkati rahmati kami. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Yang membuka tokonya Tuhan berkati, membuka showroomnya Tuhan berkati, yang bekerja di perusahaan Tuhan berkati, yang berdagang Tuhan berkati, yang bekerja membuat kerajinan Tuhan berkati, kue-kue Tuhan berkati, yang berdagang di pasar Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan oleh umat Tuhan, berkatilah, mendatangkan hasil yang terbaik untuk masa depan lebih indah, lebih baik. Bahkan Kau berkati anak cucu kami. Dan terutama persekutuan kami di JKI Sema, kami bertumbuh dalam iman percaya, dipersiapkan sebagai umat yang siap menanti kedatangan Tuhan. Umat yang kudus,
umat yang berbuah lebat, manis bagi Tuhan dan bagi sesama. Demikian doa kami menyertai sepanjang hari ini. Kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.